Oke, jadi our diary book Life as Software QA. Jadi ya diary book saya, teman-teman, semua sebagai seorang software QA. Ya, kita kurang lebih akan cerita hal berikut ya. Oke, next. Oke, ya tadinya saya panggilin QA tester ya. Ternyata ini saya baru tahu ternyata ruang terbuka ya. Jadi kita semua selain QA juga ada gitu ya. Yang nggak apa-apa ya. Oke, oke. Ya kita sama-sama sharing apa uh, pandangan aja. Oke, next. Oke, bibliografi QA ya. Oke, mungkin uh, bisa dilihat ya kalau mau di zoom boleh. Rata-rata QA itu yang saya temui ya, yang saya lihat itu ya kurang lebih cerita tentang perempuan yang diutamakan buat jadi QA gitu. Kenapa? Ya biasanya sih gitu ya, lebih seneng dicarinya tuh perempuan, terus orang yang detail oriented. Iya kenapa? Iya, detail oriented, terus biasanya iri gitu ya, atau nggak rela kalau developer tuh codingannya bersih gitu ya. Ya harusnya sih gitu ya. Terus biasanya lulusan dari mana aja? Itu dulu saya jadi QA bersama sama teman-teman saya juga ada yang psikologi, HR mungkin udah bingung lagi mau ngapain jadi tester aja gitu ya. Masuk. Iya kan? Kita QA itu biasanya begitu ya. Ini yang umum saya baca-baca dari dulu begini ya. Terus eh, ya selalu senyum lah. Walaupun kadang dalam keadaan yang dipersalahkan ya. Jadi kadang ya ya begitu ya. Jadi QA itu memang ya serba salah gitu ya. Memang posisi yang untuk disalahin gitu. Ya makanya kita harus sabar dan tabah gitu ya. Iya, saya begini udah banyak push begini nih, jadi penuh dengan apa ketabahan untuk senyum ya. Ya, ya terus apa lagi ya dulu? Ya bisa menggunakan Excel atau Word lah, biasanya begitu. Dulu nih. Nah, kurang lebih bibliografi seorang QA untuk jadi QA itu ya begini gitu. Ya memang begini gitu. Paling kalau ada ekstra satu atau dua ya bisa melakukan query gitu. Sudah cukup gitu. Ya seperti itu gitu. Ya kan? Nah, oke next. Nah, masih ingat kan apa sih bedanya QA, QC, tes gitu ya? Ini adalah pertanyaan yang common selalu ditanyain dari 4 tahun yang lalu sampai sekarang di grup, forum atau apapun. Ya sebenarnya secara kalau mau terminologi ya, menurut saya QA, QC dan tes itu bedanya ya kalau kita tes itu activity yang paling berada di bawah lingkupan quality control gitu. Jadi quality control itu ya aktivitas di dalam QA. Jadi kalau dilihat dalam sebuah diagram itu ya tentu kita ternyata masih kurang gede gambarnya. Oke, jadi jelasin. Jadi QA itu ya kita kontrol whole process things gitu dari awal. Kalau pabrik kue itu dari bahan bakunya, dari prosesnya sampai kue itu jadi untuk dicicipi gitu. Sementara kan ya kalau proses QC itu ya fokus di satu proses aja. Ibaratnya sudah jadi kue ya kita cicipi gitu. Kuenya enak apa nggak enak ya berarti ada kegagalan gitu ya. Tapi kalau QA itu ya semuanya dari depan sampai belakang. Ya sebenarnya seperti itu. Terus apakah ini impian? Ya, harusnya ini menjadi impian software QA atau tester gitu. Jadi mendapati sih banyak kita sebagai seorang tester itu merasa karir yang mentok. Ada ya, merasa karir mentok ada nggak? Pengen jadi BA gitu, atau pengen jadi PM, bosen jadi QC gitu. Nah ini adalah hal dimana kita harus pelan-pelan ganti ya. Jadi nggak begitu gitu loh. Jadi apa ya nggak begitu. Uh, Proses testing itu luas. Jadi yang sedang kita jalani itu hanya bagian part paling kecil gitu. Nah, yuk kita lanjut. Nah ini faktanya menjadi seorang software QA itu apa ya? Pertama, feel a second class citizen. Nggak pernah terucap tapi tersirat. Ya memang seperti itu nyatanya gitu. Tahu kan second class citizen. Jadi ya begitu gitu. Ini begitu tuh gimana ya? Saya bilang ya.
pernah kan ngalamin, ya udah tes aja, ya begini, nanti begini, nih lakuin begini gitu. Ya begitu, itu namanya second class citizen gitu. Mau diajak ngobrol, rada sedikit teknis, pasti nggak nyambung gitu. Ya sebenarnya kalimat ini nggak akan pernah, namanya juga setiap orang pasti mengerti perasaan orang lain ya. Tapi kalau ya kalian ajak ngobrol itu partner, pasti dia bisa menilai mana tester yang bisa dipercaya, mana tester yang nggak bisa dipercaya gitu. Dan itu terlihat. Dulu saya pernah punya pengalaman setelah dari sini, ada rekan partner ya yang bilang, coba lu aja deh yang tes, gue nggak percaya sama yang itu, rada kurang sreg gitu. Nah itu ada, dan itu cuma itu kan sesuatu yang nggak mungkin diucapkan gitu ya, karena kan maksudnya ya seolah-olah jadi gimana gitu. Cuma kita sebagai seorang QA harus menyadari bahwa kalau posisi sudah mah kita ya, mungkin bahasanya agak kurang baku, sudah kita berada di dalam sebuah posisi yang tempat disudutkan, mungkin. Terus yang kedua, kita merasa karir ini mentok. Terus paradigma yang biasanya muncul di mana-mana, ya QA second class citizen. Kenapa second class citizen? Karena bibliografi tadi yang saya sebutin. Jurusan. Emang kita ada gitu, jurusannya harus informatika? Nggak ada kan? Harus apa gitu? Ya apapun bisa asal detail oriented. Terus apa tadi? Senang melihat orang susah gitu ya. Terutama partner gitu. Terus apa lagi? Atau misalnya senang apa lagi? Senang mencari-cari kesalahan gitu. Cukup sampai. Iya dong, kan apapun biasanya bakal dicari kan kesalahan, ya enggak? Nah cuma masalahnya pertanyaannya gini, itu seperti itu kalau kita tidak merasa karir ini punya pengembangan, akan menjadikan kita terus terjerumus dalam paradigma second class citizen. Ya begitu gitu. Pasti kalau boleh jujur, pasti semua yang di sini pasti mengerti apa yang saya maksud. Terus melakukan repetitive task untuk different result. Ya bener dong. Terutama sekarang gini, saya punya ngetes sesuatu A. Saya tes A, hasilnya errornya A. Errornya A aksen gitu. Habis itu rilis baru, ya saya harus ulang lagi dong. Kan namanya tester, kita nggak boleh percaya sama rilis baru bahwa tempat lama itu nggak kesenggol gitu ya biasanya ya. Kita tes lagi, hasilnya B aksen gitu. Terus saya jadi ini kenapa nih nggak beres-beres gitu. Dulu saya pernah ingat hal yang seperti ini saya alami waktu saya ngetes aplikasi C-Access. Dulu ada developer rekan namanya Mas Eka gitu ya. Dia setiap saya rilis, saya keluarin bug A, habis itu rilis lagi saya keluarin bug B, tapi disebabkan oleh fitur yang sama gitu. Sampai kadang Pak Bun waktu itu bilang, ini ada apa ya, kok bolak-balik terus gitu. Kalau bisa nggak dikeluarin semua possibility errornya, jadi biar Eka nih nggak kelihatan kayak nggak bisa ngerjain gitu. Ya, tapi ya kalau kita regresi seperti itu, terus kita ngetes gitu ya, walaupun hasilnya yang berbeda. Cuman maksudnya yang dimaksud tuh dalam satu iterasi tuh kita maksimalin seluruh skenario gitu, jangan kita potong-potong gitu, supaya yang penting ada bug gitu ya, jangan gitu. Jadi lebih baik kita kasih tahu semua bugnya dari awal. Terus ya kita kemukakan sehingga developer atau partner kita bisa mengerjakan semua fixingnya dengan baik. Terus kemudian ya nggak bisa berkomunikasi dengan baik dengan developer. Ya ini adalah common juga yang terjadi, perasaan curahan hati rata-rata software tester ya atau QA ya. Ya mungkin pasti ya, mungkin ada kalanya kan kita ngalamin fase di mana yang saya maksud nih ini loh gitu. Tapi itu tuh nggak bisa tertuang menjadi sebuah kalimat yang bisa dimengerti gitu loh. Ada dua kondisi. Ada bagaimana cara kita menulis sehingga orang lain nggak ngerti. Ada satu lagi ya gimana? Mungkin yang kita tulis sudah jelas, tapi ilmu kita untuk menyampaikan itu belum nyampe gitu. Ya dulu juga saya ada pengalaman ya di sini juga gitu. Dulu waktu itu ngerjain AutoCare kalau nggak salah. AutoCare yang versi pertama dapat limpahan dari teman. Terus saya bikin bug gitu ya sampai 40. Terus waktu itu ditanya ini kenapa gitu.
Terus ya saya kasih kan bug errornya, terus waktu itu kebetulan yang ngerjain dulu ada Benny ya, sama Benny Susilo dulu kan. Nah, masih ada kan Benny ya? Oke, habis itu saya kerjain itu, terus dia bilang gua nggak ngerti apa yang lo tulis Don gitu. Lu sekolah di mana sih gitu? Pernah. Iya, tapi itu saya nggak baper gitu loh. Berarti itu koreksi bahwa apa, kita sebagai seorang testing tuh ya harus bisa menyampaikan informasi dengan baik. Kan ada ilmu bug reporting kan. Ya, bagaimana cara kita menyampaikan error dengan baik itu nggak cuma judul, nggak cuma deskripsi, ada step reproduce, ada apa lagi? Ada screenshot, ada mobile versionnya apa, kan begitu gitu. Nah dulu saya belum bisa menyampaikan dengan detail, atau kalimat saya dulu terlalu panjang lebar lah, nggak to the point gitu. Itu juga mempengaruhi. Apalagi lebih memilih diem daripada daripada kritis untuk sesuatu yang nggak jelas. Nah ini juga, jadi kalau teman-teman QA khususnya yang ada di sini, ya kita nggak bisa bilang bahwa BA juga adalah dewa gitu ya. Dia mengerti sampai sedetail itu, seluruh possibility dia tulis di dalam requirement gitu. Kita juga harus bisa menuliskan ikut menuliskan spek secara tidak tersirat lewat itu tadi kritis gitu. Ketika ada hal-hal yang nggak jelas, kayak misalnya pernah lihat kan ada alert atau dialog box yang bisa ada OK cancel, ada button close-nya gitu. Pernah lihat yang dialog box-nya segitiga nggak? Atau jajar genjang gitu? Belum pernah lihat kan? Atau yang kotak tapi button close-nya ada di sebelah kiri bawah. Pernah lihat nggak? Belum kan? Nah, sebenarnya dasarnya quality itu apa yang kalian lihat di tempat lain dan itu dilihat dan enak oleh user pada umumnya, ya itu harus ter-apply dengan hal yang sama walaupun tidak tersirat. Ya seperti norma kita datang ke kantor yang rapi itu gimana? Saya kalau pakai body painting gimana? Kan saya percaya rapi. Gitu. Tapi kan ada, jangan dibayangin gitu. Tapi kan paham kan ya? Jadi maksudnya ada hal-hal yang seperti itu gitu loh. Hal-hal yang seperti itu yang kita harus butuh untuk menyadari gitu loh, bahwa testing itu nggak melulu tentang nyocokin requirement. Makanya di sini kita terutama bibliografi QA tadi yang jurusan manapun bisa masuk. Terus apalagi tadi yang penting detail oriented, kita harus khususnya sebagai teman-teman QA harus bisa mematahkan. Ya mematahkan dengan apa ya? Kita punya analisa gitu loh. Kita bisa menjelaskan risk gitu loh. Dari pengalaman, dari apa yang teman-teman lakukan sebelum pada join di sini. Mungkin kalau ngetes ini tuh pasti begini gitu. Kalau ngetes ini tuh user tuh lebih senang begini. Nah itu coba dikeluarkan gitu loh ketika melihat requirement yang nggak clear. Jangan ya udah yang penting saya nyocokin. Kalau yang penting saya nyocokin, kita akan berada di dalam state di mana ya siapa aja bisa jadi tester gitu loh. Anak SMP kamu kasih test script, urutannya udah jelas, buka aplikasi, klik ini. Anak SMK bisa query, bisa jadi tester nggak? Bisa, pasti bisa. Kalau kalian menjualnya, diri kalian hanya mencocokkan requirement gitu loh. Jadi kalau kalian mentok, ya yang penting saya cocokin gitu, nggak gitu gitu loh. Makanya saya bilang karir QA itu nggak mentok. Mentok itu ya mungkin ya bagaimana kalian ngelihatnya aja gitu loh. Ya gitu. Kemudian ya membuat test case atau test result yang belum tentu orang lain mau baca. Sekarang gini, kalian ngetes nih 500 test case. Terus report. Emang ada yang lihat mana report setiap test case-nya? Saya lihat gitu. Pasti orang lebih tahu summary gimana. Oke, ada bugnya berapa, lolos semua apa enggak, kan begitu. Iya enggak? Terus yang kalian lakukan, yang konsumsinya siapa? Ya kalian sendiri gitu. Ya dong. Nah faktanya seperti itu. Padahal untuk membuat test case kan tadi ya ada Benny. Kalau tepuk tangan dong buat Benny. Dia orang yang merubah saya di sini. Nanti saya ceritain. Lanjut ya. Nanti saya ceritain di ujung. Create test case, kita buat sebuah test case atau result yang orang lain belum tentu baca. Iya gini. Jadi kembali lagi, saya sangkut pautkan dengan bibliografi QA.
Satu, kita masuk dalam sebuah pekerjaan di mana tempat selalu disalahkan karena kita menjadi tempat gate terakhir. Yang kedua, setiap orang bisa masuk QA, termasuk mungkin tukang masak, bisa query tukang masak jadi QA. Terus sekarang kalian menjadi QA, apa bangganya kalau saya tanya balik? Kalau kalian nggak pernah terketuk apa bangganya, ya berarti ciri-ciri kalian melakukan pekerjaan ya setiap hari ya cuma menjadi eksekutor aja gitu, lakukan hal yang sama, yang mana sebenarnya diganti nama tukang masak bisa query jadi QA. Kan orang kadang pengen apa yang dia kerjain bangga ya, wis gila gue bisa begini, wis gila tukang masak ternyata sama kayak gue gitu. Jadi gimana gitu kan, sama, tapi memang ini terjadi loh. Kamu masuk ke komunitas QA, ada yang tadinya HR, ada yang tadinya guru, ada yang tadinya mungkin jurusan pendidikan, dia jadi QA gitu loh. Gitu. Nah, jadi harus ditanamin bahwa QA itu bukan sebuah posisi yang tempat disalahkan, bukan, walaupun semua orang bisa masuk menjadi QA, tapi kita yang sudah jadi QA punya sesuatu yang lebih, sehingga berbeda dengan tukang masak yang bisa query, baca test script, bisa ngetes. Apa itu? Analisa. Kita punya analisa. Makanya kalau kita terbiasa diam, nggak pernah mengucapkan sesuatu kalau ada hal yang sekiranya berbeda, yaitu kalian sudah mengarahkan diri kalian menjadi yang tadi saya bilang itu gitu. Akhirnya ya bagaimana gitu loh. Kalian ya semakin terpuruk gitu. Memang sudah jalurnya begitu gitu. Kalian ikut nambah-nambahin gitu loh. Orang kuliah ke luar negeri sampai Harvard, pulang jualan martabak. Apa yang kalian pikirin? Rata-rata majority orang kan berpikir, ngapain kuliah jauh-jauh kalau pulang jadi tukang martabak? Padahal tukang martabak lulusan Harvard pasti punya ilmu yang berbeda dengan ya anak kemarin sore yang tiba-tiba pengen bikin bisnis martabak. Sama, itu adalah paradigma. QA sudah mendarah daging menjadi paradigma yang tadi, yang saya bilang bibliografi. Jadi kalau kalian melakukan profesi ini tanpa berusaha kritis dan menjual analisa kalian, ya maka kalian ikut nambah-nambahin berada di dalam paradigma tadi yang seharusnya dipatahkan. Kalian malah bilang iya bener, gue mah apa adanya begini ya, apalah gue ini gitu, ini aja gue nggak ngerti, ya udahlah gue mah ngetes aja, error salah ya udah gue nggak salah, ya udah terus lama-lama ngerasa buat apa sih gue jadi tester, udah gue cabut aja tempat lain. Gue mau jadi yang lebih tinggi, misalnya gue mau ngordinate, gue jadi PM, atau gue mau jadi bisnis analis yang seenggaknya posisinya lebih proud daripada jadi QA gitu. Jadi kalau kalian nggak punya, kunci adalah kebanggaan. Kalau kalian nggak punya kebanggaan sebagai seorang tester ya susah. Kalian akan selalu menganggap bahwa tester itu karirnya mentok, padahal nggak kayak gitu. Ya next. Apalagi ya, nih yang saya bilang boring. Jadi hal-hal kayak itu akan membuat kalian boring gitu. Terus habis itu ya feel like second class citizens, ya emang iya gitu. Misalnya gue mau gini, gampangnya feeling like second class citizen. Tiba-tiba ada project, kita akan bikin sebuah project. Oke, nanti projectnya ini kita akan bikin analytics misalnya. Kita akan bikin project analytics di mana kita bisa mempelajari bagaimana user ini bisa berinteraksi, ya dong. Terus bagaimana user ini berinteraksi pakai HP kita, dia suka apa enggak gitu kan. Sekarang zamannya begitu ya. Jadi sehingga kita bisa tahu apa yang kita buat itu useful atau useless gitu kan. Terus yang ada di benak kalian, waduh nanti gue gimana nih ngetesnya, gue gimana nih ngetesnya. Apa itu analytics? Gue nggak tahu. Nah, ketika kalian ada dua pilihan. Ketika kalian mencari tahu apa itu analytics, ketika kalian mencari tahu dan berkomunikasi sebenarnya mau dibuat tuh apa, seperti apa, dan kalian googling, ya kalian udah persiapan, oh yang akan saya tes seperti ini. Kalau yang satu lagi yang ya udah ntar aja, tunggu aja deh. Nah, itu beda hasilnya gitu loh. Mirip kayak saya kasih sendok. Gimana cara ngetes sendok? Coba. Ini pertanyaan interview sih biasanya. Coba, kalau bisa jawab berarti bisa lolos atau gimana cara ngetes sebuah sendok? Kalau saya kasih sendok, gimana cara ngetes sendok? Bisa buat makan, oke? Langsung kebaca patternnya kan. Oh, saya ngetes kegunaannya. Ya, saat kalian ngetes sesuatu, kalian cari tahu dia tuh mau ngapain, baru kalian buat test case. Test case itu kan datangnya dari kreativitas, ya dong. Kita QA jualan kreativitas. Kita jualan analisa yang kita dapetin dari
experience berulang-ulang ngetes dengan mengharapkan hasil yang berbeda. Kan begitu ya. Nah, kalau kalian nggak jual analisa begitu, dan kalian nggak ingin tahu, itu tuh nanti akan ketahuan gitu loh. Akan ketahuan. Dari mana ketahuannya? Ya pada saat kalian berinteraksi dan berada di dalam fase testing. Pernah ada yang kayak gini nggak? Misalnya, Mas ini error. Ya, nyampein error. Mas ini error. Oke, chatting ya. Misalnya pakai communication-nya di sini apa? Misalnya pakainya Teams gitu ya. Oke, atau Slack yang terbaru. Nih, kasih gitu. Terus habis itu pasti developer nanya dong, ini errornya apaan? Sebelah mana? Step reproduksinya ngapain? Coba cek aja datanya begini. Nah, coba cek aja datanya. Nah, di kalimat ini ketika kalian datanya gimana ya Mas ya nih? Developer nggak usah berbicara, lu mah nggak ngerti. Dia bakal tersirat sih, oh nih anak pasti belum nyampe nih. Pasti begitu. Nah, jadi kembali lagi, kalau cara kerjanya nggak dirubah, semangatnya nggak ditambah, rasa keingintahuan kalian batasi, kembali lagi ya, sudah mah berada di dalam posisi yang begini, kalian begitu, mencerminkan ke partner seperti itu, ya akan menjadi ya semakinlah seperti itu gitu. Seperti itunya saya nggak usah jelasin ya. Maksudnya ya saya yakin lah teman-teman Kiamat Developer sini paham kok. Karena nih ya kalau kalian sudah berpartner dengan developer, nanti kalian akan bisa korek-korek deh dari developer partner kalian, sohib kalian deh. Developer tuh bisa milih, gua kalau ngetes sama A, gua lebih seneng. Karena gue yakin outputnya itu pasti lebih baik. Cuma kalimat ini nggak akan pernah keluar. Makanya kadang QA itu butuh communication skill. Nah, oke. Coba kita lanjut ya, next ya. Nah, ini yang saya bilang. Jadi, kita punya enhance people skill sama enhance hard skill gitu. Jadi, kita sebagai seorang QA harus mau mengenhance hard skill dan juga people skill. People skill kita itu ya ada di komunikasi. Rata-rata QA itu berlandaskan ilmu komunikasi. Ya kenapa? Ya karena kita berusaha mencari kesalahan orang. Emang terus juga tata krama juga harus dijaga juga ya dalam menyampaikan error kan. Wah ini error aplikasinya jelek, apaan ini diketawa-tawain. Saya pernah menyampaikan error seperti itu ya. Enggak di sini sih. Oke, itu waktu itu saya langsung dapat balasan. Mas, hati-hati mas. Situ berhadapan sama yang buatnya langsung nih, tolong dong kalimat jangan begitu gitu. Pernah. Ya jadi kita tuh kayak harus maintain emosi gitu loh. Oh nih orang kalau ditembak langsung nggak suka, ya udah mas ada error nih, errornya begini, kira-kira kenapa ya? Oh ya nanti saya buatin tiketnya ya gitu. Itu communication skill. Atau yang cowok-cowok, misal developernya demen ngerokok, ya udah bro ngopi bareng bro, ngerokok sebatang. Gimana bug fix nih? Kira-kira kita mau naik, mau betulin kapan? Bisa. Bener gak? Dulu saya punya temen ya, mungkin ini partnernya Pak Heru kan dulu ada Mas Eka gitu. Mas Eka kan dulu hobinya datangnya agak beda gitu. Iya kan? Itu masih ingat ya? Jadi dia punya style di mana berbeda sama yang 9 to 5 gitu. Ya saya ikutin gitu loh. Ya demi bug fix gimana? Nanti saya tesnya nggak beres-beres. Jadi ya itu ya komunikasi skill. Tapi kalau kita memilih gua mah nggak mau lah. Ya itu pilihan kalian. Kalian punya project di tangan kalian. Kalian harus bisa senyawa gitu sama developer gitu. Jadi jangan bikin tuh sesuatu developer tuh musuh kita, bukan, tapi senyawa gitu loh. Sama-sama bareng-bareng ngebikin aplikasi yang kuat atau robust gitu loh. Jadi pasti nanti inline tuh akan jalan bareng, seneng gitu loh. Jadi jangan ya aplikasi lo bugnya cuma segini aja kena ketahuan gampang, padahal gue belum ngetes sampai dalam-dalam, pulang. Nah kalau kayak gitu ya developer juga merasa tersakit, ya dibetulin, tapi besok-besok kalian kasih bugs yang sifatnya beautification, misalnya ini agak roundednya kurang dikit nih buttonnya, udah kan nggak ada di spek gitu, jadi bisa kayak gitu. Tapi kalau kalian memperlakukan developer itu juga rekan, teman, ya pasti ini kayaknya agak bagusin dikit ya udah gitu. Ini ada di people skill, di communication skill gitu. Jadi nah ini ya yang saya bilang, makanya QA itu begitu gitu. Jadi ya dengan kita memilih untuk tidak mau belajar, kita sedang menempatkan diri kita untuk semakin terpuruk. Terus yang kedua adalah hard skill. Hard skill itu ya wajib diketahui gitu. Kenapa
ya hard skill itu kalian akan meningkatkan keingintahuan untuk mengetahui bagaimana aplikasi ini bekerja dan dilakukan, sehingga akan menambah people skill kalian. Contohnya, di sini ada yang suka Korea kan? Nah, banyak ya. Misalnya saya nggak suka Korea nih. Tiba-tiba saya ngajak ngobrol Korea sama yang tahu Korea. Pasti, apaan sih? Nggak nyambung gitu. Pasti jadinya kayak gitu kan? Begitu ditanya, Mas kamu suka BTS ya? Terus saya jawab, apaan tuh BTS? Katanya sih itu suka Korea gitu. Atau kalimatnya nggak harus kayak gitu. Kemarin BTS konser di mana? Hah? Bentar ya, saya googling dulu BTS. Kan ciri-ciri saya nggak ngerti ya. Nah, gimana perasaan kalian ya? Pasti ini orang mah nggak bisa diajak ngobrol Korea, katanya suka Korea. Gitu juga kalian gitu loh. Sekarang gini, kalian nonton MasterChef ya? Ada yang nonton MasterChef kan? Atau ya nonton lah beberapa ya kontes masak itulah. Nah sekarang bayangin yang jadi jurinya itu adalah kuli-kuli bangunan yang lapar. Semua peserta makanannya dianggap enak gak? Ya karena memang orang nggak, yang penting wah kayak gini enak. Saya biasa makannya di warteg, ya ini kayak gini enak. Orang saya biasa makannya di pinggir jalan. Tapi yang kita butuhin kan nggak kayak gitu. Kita tahu oh ternyata walaupun ada asam dikit, ternyata ini tuh seperti ini. Nah itu yang harus kalian pelajari. Jadi ketika kalian disuruh ngetes website, kalian disuruh ngetes API, kalian disuruh ngetes cara cek database, ya kalian harus eager to know how to interact with that things gitu loh. Kalian harus cari tahu gitu. Oh seperti ini ya. Oh ternyata kalau cara publish atau cara install APK tuh seperti ini ya gitu. Kalian harus cari tahu. Atau minimal cari taunya tuh bukan bagaimana APK ini dibuild, nggak begitu. Tapi ya agak ngebayang-bayangin aja gitu loh. Oh cara APK ngambil data nih kayaknya seperti ini ke database. Ternyata dia akan perform sebuah query-nya akan diambil, hasil ambilnya ini akan ditempelin di halaman UI. Cukup kalian sampai sini, kalian menurut saya udah cukup gitu untuk mengetahui bagaimana aplikasi ini bekerja. Apa keuntungannya? Kembali, ketika ada sebuah error, nih ya, ada sebuah error. Ini terkait bug reporting. Bug reporting level pertama, Mas, ada error. Ceplok UI-nya seperti ini. Itu yang pertama gak bakal ditanggepin. Yang kedua, ada error, judulnya ini, step reproduce-nya ini, screenshot-nya ini. Kadang ditanggepin, kadang enggak kalau dia lagi sibuk. Yang ketiga, kalian mencoba kasih root cause. Coba root cause-nya tuh kayaknya seperti ini loh. Gitu. Itu akan lain. Semakin kalian dan ketika kalian inline dengan developer ya, dan developer pun oh iya dia ngerti apa yang gua lakuin. Pasti cepat ngerjainnya. Dan robust apps-nya itu akan jadi. Karena kalian udah nggak bermain nyocokin requirement lagi. Tapi udah naik di atas itu. Nyocokin requirement iya. Tapi ketika mencoba membuild sesuatu di luar requirement yang itu menjadi norma yang tidak tersirat, kalian akan melukis bareng gitu loh. Akan melukis bareng apps-nya gitu loh. Akan seperti itu. Gitu. Tapi kalau kalian apa ini nggak sama, ini nggak sama, ini nggak sama, kalian ya itu akan membuat jarak gitu loh. Ya udah tau lah ya bagaimana Presiden Jokowi bisa kepilih sekarang, bagaimana Bapak Anies bisa kepilih. Tentunya semua punya tim sukses kan. Nah sama, kita punya tim sukses siapa? QA dan developer. Tim sukses untuk mewujudkan imajinasi dan hayalan yang diset dan dibuat sama bisnis analis. Iya ya, kan katanya kalau iya dong, bener dong. Iya kan, BA kan tugasnya punya visi buat mimpi. Kita ngawasin mimpinya dia ketika terlaksana seperti apa hasilnya. Developer mewujudkan mimpinya. Maka kan tugas BA bermimpilah yang benar kan begitu. Kan gitu ya. Oke ya, lanjut ya, next ya. Nah itu yang tadi saya ceritain ya. Jadi membuat developer tuh rekan gitu. Terus tunjukkan bahwa kita tuh mengetahui tentang apa yang kita tes. Nah ini juga contohnya misalnya nih dapat requirement baru lagi, terus nyenggol sama fitur yang lain. Kalian harus bisa bicara, Mas, ini kalau berbicara nambahin advance enhance fitur ini akan nambah sama fitur-fitur yang ini kayaknya related nih gitu. Soalnya saya kemarin tes sih ini menu-menunya kalau saya lihat dari UI ini berhubungan gitu. Ini kayaknya yang tempat sini harus butuh diperhitungkan nih keberadaannya. Ya paling gampang kalau contohnya gini, kalau pengen pakai example contoh. Misalnya ada sebuah kolom.
Kolom ini informasinya makanan, jenis makanan. Jenis makanan ini ada di menu A, ada di menu B, ada di menu C. Atau jenis makanan ini ada di menu A, di menu B nggak ada, tapi di sub menunya ada. Nah, kalian harus bisa sadar gitu loh. Ketika lagi regresi tes, ketika lagi bikin tes case ini harus bisa sadar. Oh, ini ada di sebelah sini aja gitu loh. Nah, ketika kalian terbiasa melakukan hal ini, ketika ada requirement baru, ya kan yang terjadi adalah apa? Ya kalian bisa memetakan apa yang akan terjadi, itu namanya static testing. Jadi kalau ada dua ya, testing berdasarkan pengawalan, static testing sama dynamic testing. Kalau dynamic testing ya testing ketika kalian sudah berjalan dalam fase tektokan. Static testing, kalian ngelihat requirement, kalian bisa tahu ini kondisi kemana aja. Dan kalian juga bisa ngasih saran ke BO, ini kayaknya kurang kondisi begini deh. Karena menu ini ada di sub menu paling bawah, dan di sub menu paling bawah ini kolom makanan ini punya kondisi tertentu yang nggak bisa di-apply sama kayak kolom makanan di menu A gitu. Kalau kalian bisa sampai seperti ini, ya kalian tentu punya valuable lagi gitu loh. Ketimbang tadi tukang masak yang bisa query. Pokoknya ingat aja gitu. Kalau kalian nggak bangga sama posisi kalian saat ini, berarti kalian harus penuh belajar. Terus belajar, jangan berhenti. Ya karena saya pernah kok ngalamin, pengalaman pertama saya kerja jadi seorang tester, dulu tuh saya anak elektro, saya bukan anak IT ya. Saya ulang, saya anak elektro, saya bukan anak IT. Dulu saya nge-apply di sebuah perusahaan, anak perusahaannya Astra, sebagai manajemen trainee. Taunya saya menjadi tester. Begitu saya jadi tester, saya takut. Karena ngetesnya software kan. Terus obrolan selentingan saya denger di live itu, oh tenang, jadi tester itu gampang gitu. Begitu saya duduk, di belakang saya waktu itu tim budget, dia bilang, ya tester mah cuma ngabisin budget, atau ya tester select bintang from aja, paling bisanya cuma itu. Coba deh, kalau kalian kalian nggak bangga sama posisi kalian, terus digituin gimana? Ya udah, aku mah apa tuh, ya jangan gitu loh. Enggak, makanya saya bilang Ki itu karirnya nggak mentok. Ki itu saya bilang karirnya nggak mentok. Mentok apa nggak mentok itu tuh gimana kalian? Kenapa? Karena kalian harus melompati jurang, dan ini pernah saya lakukan di sini. Jadi saya rasa teman-teman pasti bisa. Jurang apa itu? Move dari non-technical become technical. Kalian harus melompat. Waduh mas, saya harus coding dong. Enggak harus coding. Kalian bisa mengenal bagaimana submenu tadi yang saya ceritain, itu udah ciri-ciri kalian one step ahead untuk lompat sedikit-sedikit. Habis itu kalian bisa tahu ini apa ya, API itu seperti ini apa ya, oh tipe data tuh seperti ini ya. Itu kalian udah mulai lompat sedikit-sedikit. Dan itu kalian harus miliki. Exception. Pertama kali saya berbicara exception, saya dibilang sama senior saya dulu waktu karir pertama, layar kuning. Kan di sini pakai .NET ya. Kan suka keluar exception. Nah saya bilang, mas ini ada layar kuning. Oh iya. Ya, tar cek aja. Tar, kan dia lagi sibuk dulu, developernya galak gitu. Terus habis itu ya udah saya tungguin, mas kok masih layar kuning? Begitu dalam hati saya menyampaikan sesuatu yang kayaknya nggak berbobot gitu. Layar kuning, apa ini, benda apa ini? Dulu ya kalau saya bikin robot sama teman, saya tuh paling seneng yang nyoldernya daripada yang bikin reportnya. Jadi saya tuh nggak suka sesuatu yang ya tinggal catat gitu, nggak suka yang tinggal catat gitu. Saya senangnya yang cari tahu ini tuh apa gitu loh. Nah akhirnya makin tahu gitu, oh ternyata itu namanya exception gitu. Oke, kurang lebih gitu ya. Terus oke, next. Nah terus juga nih ya, yang tadi saya bilang enhance manual test knowledge yang tadi saya bilang. Jadi manual test itu nggak cuma nyocokin requirement, validasi, oh cocok, nggak gitu. Kalau kayak gitu mah yang tadi saya bilang, pokoknya jangan mau disamain sama tukang masak yang bisa query direkrut jadi tester. Jangan samain. Kalian jual hal lain lagi dong selain di apa? Analisa. Oh ini bisa ngaruh ke menu-menu ini aja. Oh ini bisa mempengaruhi bobot seperti ini. Itu kalian bisa lakukan hal advance in manual test gitu. Dan kalian punya people skill yang baik, bisa komunikasi dengan developer, inline berjalan yang tadi saya bilang melukis bersama aplikasi, itu bisa. Itu akan, kenapa saya bilang begini? Ya karena saya ngalamin gitu. Saya pernah ada di fase kayak kalian begitu 4 tahun yang lalu, dan itu di sini gitu loh. Kenapa kalian
nggak gimana ya, nggak ada willing gitu loh. Kalau sampai saya bilang nggak ada willing kan salah ya. Tapi kenapa kalian nggak mencoba sesuatu untuk berbeda daripada tukang masak yang saya bilang bisa query gitu. Kurang lebih seperti itu gitu. Saya yakin semuanya bisa gitu. Karena apapun pekerjaan akan menyenangkan ketika kalian mengerti apa yang orang lain itu lakuin. Ngobrol tentang Korea senang kan sama orang yang sama-sama suka Korea, atau siapa di sini fans Sheila on 7 gitu. Nah, saya juga fansnya loh. Kan enak nih ngobrolnya. Tapi kalau saya fansnya, Mas albumnya apa aja? Apa ya? Kan kelihatan saya ngebohong gitu kan. Ya sama bikin aplikasi juga gitu. Kalian akan lebih enak kalau tahu gitu loh apa yang dibuat tuh seperti apa. Terus yang tadi advance in bug reporting gitu. Jadi jangan memperlakukan developer itu kayak tukang bug fix gitu loh. Ini error nggak gitu. Mas, ini ada error seperti ini, detailnya seperti ini, ada priority-nya ini, severity-nya ini. Ini kayaknya bisa begini-begini nih, tapi kalau nggak dikerjain sekarang nggak apa-apa. Cuma kita notes aja ya, buat sampein ke BA karena misalnya harus ditunggu rilis. Ya udah, tapi seenggaknya kita udah bilang gitu loh. Terus apa lagi? Itu yang tadi bilang, try to shift gitu loh. And want to be more how technical ya. Jadi harus pelan-pelan untuk bisa lompatin jurang itu gitu loh. Pelan-pelan gitu. Walaupun korelasinya tidak sama dengan coding, bukan. Tapi cukup dengan analisa kalian tahu, itu udah cukup. Makanya sebenarnya beberapa perusahaan di luar paling seneng kalau ada yang bilang, ada ya mungkin title requirement-nya minimal pernah jadi developer atau pernah bikin web 1 tahun gitu. Ya mungkin mereka berekspektasi seperti ini. Tapi menurut saya itu ya benar menurut mereka, tapi menurut saya sih nggak benar. Kenapa? Karena tester itu dibutuhkan kreativitas. Kreativitas dan bagaimana cara ngetes itu hanya dimiliki oleh orang yang dari awal memang senang melihat orang lain susah gitu, atau gimana ya, yang bahasanya gitu lah, sering menguji-nguji aplikasinya gitu loh. Tapi bayangin kalau sudah kalian senang menguji-nguji aplikasi, kalian mau lompat ke hal teknis dikit aja, walaupun itu hanya analisa, kalian akan lebih standing out lagi gitu loh, karena kalian punya feel sebagai QA didukung sama kalian itu juga mau belajar teknis gitu loh. Terus nih yang tadi ya, belajar juga untuk mengetahui technical stuff under related system itu seperti apa gitu, kurang lebih seperti itu. Oke, next. Nah ini apa yang lagi aduh ini juga ya agak salah nih warnanya nih. Saya milihnya warnanya backgroundnya hitam ya, ternyata layarnya jadi hilang gini. Oke, apa yang orang lain katakan saat ini yang lagi pada banyak topik dibahas nih, yang paling kiri ya, kira-kira apa? Kenapa setiap orang tuh selalu compare manual atau automation? Ya, ini lagi hot gitu ya. Topik di mana-mana bilang begini, manual atau automation? Manual atau automation? Saya selalu bilang saya suka dua-duanya gitu. Jadi gini, manual tanpa automation overkill, begadang terus. Tapi begadang apa enggak pilihan kalian. Kalau kalian nggak begadang, kalian udah bikin quality-nya turun sedikit, ngebug gitu. Karena kalian memilih, ngapain sih gue harus make sure ulang, gue harus pulang lah, gue harus tidur gitu. Itu ya. Kan ada loh, saya yakin dimanapun QA kan selalu ada di fase terakhir gitu. Pasti dia ada kondisi di mana ya udah kepepet. Tapi kalian nggak boleh nahan atau ngendorin quality gitu. Ya overtime, ya kan. Itu manual tanpa automation. Automation tanpa manual, bengong. Datang nih, tenang, gue developer, masa lalu gue bikin web, gue bisa, gue ngerti apa yang lagi hit sekarang. Yang mau dites apa? Mas, ini gimana ya cara ngetesnya? Nah begitu. Karena ya gitu, bukan ya gitu ya. Karena ya dia punya skill untuk bisa scripting programming, tapi dia tidak mengerti gimana cara ngetesnya. Sama kayak pertanyaan tadi yang saya lempar, bagaimana kamu dikasih sendok, gimana cara ngetes sendok? Yang tiba-tiba kepilih, cara gunanya, ya dong. Ya seharusnya hal-hal seperti ini ya akan diperoleh oleh sense dari manual test. Makanya manual test yang terus berkelanjutan itu akan menghasilkan soul baru. Ya saya selalu bilang testing itu punya soul gitu ya. Soul baru yang bisa dibungkus menggunakan skill set programming atau scripting, ataupun walaupun kalian nggak punya ini semua, kalian punya kemauan mau pusing sebentar, itu akan menjadi
hasil automation test yang bisa menolong perusahaan untuk menjaga kualitinya. Terus ada lagi bagaimana automation test tuh memberikan impact buat teman-teman yang lain. Ya, dulu saya belajar di sini automation, ini juga yang tadi saya bilang ya. Tadi saya berterima kasih sama Benny di sini. Ya, ini dulu waktu itu ya, kenapa saya bilang itu karena emang ini Benny yang masih tersisa ya. Kalau Mas Eka kan udah nggak di sini lagi gitu ya. Ada 2 dulu. Nah, dulu waktu itu saya orang lagi hype-nya Selenium, terus saya belajar Selenium itu apa. Setelah jam pulang kantor, orang-orang pulang, saya belajar Selenium. Dulu pertama yang paling saya pelajari pertama menggunakan Python. Python itu bahasa yang kalau kalian mau coba buka, mau sedikit nyoba Python itu apa sih, tempat nulis Python itu hal yang apa ya, yang nggak nyusahin lah. Kalian mau nulis sesuatu sangat mudah. Cuma pada situ keterbatasannya community-nya nggak banyak, jadi nemuin error banyak banget. Nah terus saya pusing tuh saya akhirnya saya Stack Overflow seminggu baru nemu jawaban. Coba bayangin tuh. Kalau saya mau frustasi ya, habis itu saya tutup gitu. Tapi saya nggak gitu. Akhirnya saya coba, ternyata yang banyak komunitasnya itu Java. Akhirnya waktu itu dikenalin sama Benny tentang Java tuh apa. Lu pasti nggak tahu tentang new keyword kan. Nih, Batman, Superman. Gue buatin katanya. Gitu. Ben, halo. Ada. Masih inget Ben? Iya. Masih inget. Dia yang ngajarin saya tentang kelas Superman dan Batman. Bagaimana cara kita ngelihat sesuatu itu objek. Dan itu saya lakuin. Walaupun dia bilang, ya nih, ya udah pokoknya lu ikutin apa yang kata gue. Ya udah, saya belajar gitu. Ya pada saat itu saya merasa bodoh, iya, saya bodoh gitu. Saya nggak ngerti tentang Java. Ya tapi saya mau gitu. Nah, terus impact-nya tuh gimana? Nah, sekarang ketika automation itu misalnya kalian sekarang di sini ada automation running, ada pakai toolsnya Catalan, Nah, bagaimana Catalan itu bisa berimpact gitu buat teman-teman yang lain? Jadi jangan sampai kita bikin automation yang lu punya automation ya, gitu. Nah, jangan sampai begitu gitu loh. Tapi automation kita tuh harus bisa inline gitu loh, sehingga yang kita buat bisa dirasakan bersama. Nah, kurang lebih seperti itu. Terus tadi, apakah automated test itu nge-override manual test existence? Enggak. Ada hal di mana automated itu enggak semuanya. Makanya automated itu teknik konversinya adalah kalian milih dari beberapa testing yang sifatnya berulang-ulang akan dilakukan. Dan itu sekarang kalian tambahin 5. Besok kalian tambahin 5. Besok kalian tambahin 5. Itu kan lama-lama 5, 10, 15, 20, 25 gitu. Jadi bikin automation test tuh kayak ngajarin bayi mulai dari kosong, terisi sampai terisi. Kurang lebih seperti itu. Nah, next. Nah, ini ya. Jadi kurang lebih saya dapat gambar nih yang saya kasih view. Nah, kurang lebih ya ketika kita menjadi seorang QA, kita tuh ya bisa controlling sampai semuanya dari proses dari awal sampai menjadi akhir. Kemudian next, mungkin di sini ada yang familiar sama ini ya, software development life cycle ya, planning, analytics, testing, apalagi tuh kira-kira hasil dari analitiknya ini bagus apa enggak, kalau enggak ya implementasi hal yang baru, testingnya terus aja muter. Misalnya kalian sekarang ada aplikasi, misalnya aplikasi dulu lah, misalnya saya punya aplikasi dulu tes di sini CR Access. Misalnya CR Access itu mau dites nih, hasil impian dari BA ini kira-kira ada nggak user yang pakai misalnya. Kalau misalnya kebetulan targetnya end user ya. Nah sekarang kan ada beberapa teknologi itu untuk mengatur begitu, misalnya salah satunya analytics. Jadi kita bisa pasang aktivitas-aktivitas yang dilakukan di HP user dan kita bisa monitor di server kita, di server yang bisa menerima analitik itu. Akhirnya kita bisa tahu, oh menu ini ternyata user itu jarang pakai gitu loh, kayaknya ini kurang cocok. Atau oh menu ini ternyata loginnya pakai username dan password, sementara yang pakai bapak-bapak tua, mereka merasa males, akhirnya mereka uninstall. Nah kita juga activity uninstall juga kita bisa cek juga gitu. Jadi oh uninstallnya banyak karena ini, yaudah kita ganti. Coba, nah akhirnya dibikinlah rotinya diganti lagi, diganti warna, diganti kulit lagi, diganti warna lagi.
Tapi kan yang kalian tes itu kan terus bertumpuk kan. Nah disinilah gunanya kita minta pakai bantuan mesin tadi gitu loh, supaya ya tadi minimal hal-hal yang sekiranya bisa diulang itu kita kasih sama mesin gitu kan. Mesin akan bilang error gak error. Kalau kita kan pengalaman ya, di sini yang regresi 100 test case ada gak manual? Oh, udah nggak ada ya, good berarti. Dulu saya melakukan itu, 200 test case saya ulang setiap mau. Dulu sama Bu Dewi ya, ingat kalau waktu itu project CR Access, kamu sanggup berapa? Seminggu Bu. Setiap ada dulu dari vendor kita, code, seminggu. Dan itu saya lakuin manual terus. Itu overkill buat saya. Kenapa overkill? Akan ada fase di mana, oh yang ini kayaknya udahlah, bisa. Akan muncul kayak gitu. Tapi kalau mesin, dia nggak akan kenal gitu. Ya disuruh begitu, dia akan terus begitu. Begitu, kurang lebih. Nah, oke. Next, paling apa ya? Udah ya, paling itu aja dari saya. Terima kasih.